3, 2, 1. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haura Zahra dari kelas 1B, Prodi Informatika Fakultas Teknik. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang telah saya buat, yaitu membuat DNA jaringan komputer menggunakan aplikasi Cisco dan Visio. Di sini saya menggambarkan DNA jaringan komputer di laboratorium sekolah, yaitu SMAN Negeri 1 Majalengka. Sebelum ke penjelasan saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini ya. Silahkan disimak. Oke, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang DNA lab komputer SMAN 1 Majalengka yang telah saya buat menggunakan Visio. Jadi, di lantai pertama ini ada ruang kelas, ada musola, ada aula, lab komputer 1, ruang server, ruang operator, dan tangga menuju lantai 2. Di mana di lantai 2 itu terdapat lab komputer 2 dan lab komputer 3. Di sini saya akan bahas tentang lab komputer satunya ya. Sebentar. Nah, jadi di lab komputer Semansa ini masing-masing ruangannya itu ada 40 PC. Seperti yang saya gambarkan di visionya, ada 40 PC totalnya. Dan satu di sini di meja guru. Tapi itu setiap ruangan berbeda. Ada yang ada yang tidak begitu. Di sini itu setiap ruangan dihubungkan ke 2 switch. Jadi setiap switchnya itu ada 20 PC yang terhubung. Dan 2 switch itu tuh disambungkan ke satu router yang sama yang dihubungkan dari ruang server. Nah, ruang servernya itu ada di sebelah kanan atau di seberangnya dari lab komputer 1 ini. Di ruang server ini ada berbagai macam alat yang biasanya dipinjam oleh siswa-siswi di sini untuk melangsungkan pembelajaran. Di sebelah ruang server ini pun ada ruang operator. Di sini adalah tempat para staf IT-nya untuk bekerja. Kita lanjut untuk visio lantai 2-nya. Oke, sekarang kita lanjut membahas lantai 2-nya ya. Kita hanya melihat sekilas seperti yang saya gambarkan dan saya beritahukan sebelumnya kalau di setiap ruangan itu ada 40 PC sama. Hanya peletakannya saja yang berbeda antara lab 1, lab 2, dan lab 3 ini letaknya berbeda-beda. Namun cara menghubungkannya tetap sama dan jumlah PC-nya pun tetap sama dan dihubungkan ke server yang sama. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang gambaran saya menggunakan Cisco. Jadi di sini itu saya kurangi PC-nya karena kalau semua PC-nya dimasukin itu saya cukup kesulitan membuatnya dan menyambungkannya. Jadi di sini saya kurangi. Di sini ada 16 PC, di sini ada 10, dan di sini pun ada 10. Jadi kita anggap saja yang hijau ini adalah ruangan 1 di lantai 1, dan ini adalah ruangan 2, lalu ini ruangan 3 yang ada di lantai 2. Jadi untuk membuat DNA seperti ini itu kita langkah pertamanya itu menyusun PC-nya, letak-letaknya. Nah, untuk PC sendiri ada di sini. Lalu kita klik PC-nya. Lalu kita klik di sini, di bagian yang kosong. Nah, untuk banyak PC-nya bisa disesuaikan dengan lab komputer masing-masing. Lalu untuk mengubah ininya bisa gini ya, sesuai keinginan lah. Lalu untuk servernya kita memakai server PT ini yang di sini. Lalu untuk switch kita pencet ini, lalu ke sini dan pilih yang ini, yang 2950/24 karena PC yang akan kita sambungkan itu banyak. Jadi kita perlu switch yang portnya banyak gitu. Lalu untuk nah ini PT cloud-nya yang kita gunakan untuk menyambungkan
server di sini ada di bagian ini, yang ini, dan DSL modemnya ada di sini. Lalu untuk menghubungkan PC ke switch ini, saya menggunakan kabel ini yang lurus, warna hitam lurus. Saya menggunakan kabel itu untuk menyambungkan PT ke server, ke switch. Nah, untuk switch ke routernya juga sama, saya menggunakan kabel yang ini. Untuk dari DSL modem PC ini ke router 1, saya masih menggunakan kabel yang ini. Tapi untuk menyambungkan router ke router, saya menggunakan kabel ini. Kabel yang hitam putus-putus. Untuk server ke cloud, saya masih menggunakan kabel yang hitam lurus. Tapi untuk cloud ke modem, saya menggunakan kabel yang ini, yang kayak lambang petir tapi putus-putus warna hitam. Nah, setelah kita menyambungkan semuanya dengan kabel-kabel ini, kita harus mengkonfig IP-nya. Di sini IP dari PC-nya itu, karena ini PC 1, jadi 100.1.1. Lalu enter. Jadi cara mengisinya itu seperti ini, klik. Nah, kita masukkan IP PC-nya itu di kolom sebelah sini yang atas. Kan ini tadinya tuh kosong, terus kita isi. Karena di sini saya IP address-nya itu 100.1.1.1, jadi saya isi di sini, lalu enter. Nanti di sini akan terisi sendiri. Lalu di sini kita isi sendiri, kita isi manual. IP gateway-nya itu ini, yang ini atau yang ini nih. Ini itu untuk menghubungkan kita ke switch yang ini. Jadi 100.2.2.1 itu IP gateway-nya. Dan IP gateway-nya itu ini dari PC 1 sampai ke 16 itu akan selalu sama. Cara masukinnya itu, kalau dia PC 1, angka akhirnya ini 1. Ini angka ini itu 1. Kalau PC 2, angka terakhirnya 2. PC 3, angka terakhirnya 3. Terus sampai ke PC 16, berarti angka akhirnya itu 16. Itu untuk di ruangan pertama. Untuk menyambungkan IP di ruangan 2 dan di ruangan 3-nya pun sama, hanya berbeda di angka IP-nya dan angka IP gateway-nya. Di sini karena IP yang tertulis itu 135.125.1.1.0 itu adalah IP gateway-nya. Ini. Nah, berarti IP PC-nya itu sama. Kalau PC 1 itu angkanya angka 1, PC 2 angka 2, PC 3 angka 3, dan terus sampai PC ke 10 itu akhirannya berarti 135.125.1.1.10. Nah, di ruangan 3 juga beda lagi IP-nya, karena di ruangan 3 ini IP gateway-nya 172.125.1.1. Jadi hanya berbeda di angka-angka IP-nya saja. Tapi karena ini IP gateway-nya 175.125.1.1, maka PC pertama itu dimulai dengan angka 2 ini. Tidak dimulai dengan angka 1 seperti biasanya. Dimulai dari angka 2 agar IP-nya ini tidak sama. Lalu PC ke 10 itu IP-nya 172.125.1.11 gitu. Nah, untuk selanjutnya ini, apabila semua PC-nya sudah terhubung ke switch-nya, sudah diberi IP gitu, lalu kita akan menghubungkan dari switch ini ke router. Caranya itu, kita klik routernya, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih ini, fast Ethernet 0/0. Di sini itu tadinya kosong ya, lalu kita isi di sini dengan IP gateway-nya. Yang di ruangan 1 tadi kan IP gateway-nya 100.2.2.1. Nah, kita masukin di sini, terus enter, pencet enter. Lalu di sini di on kan tadinya off. Tadinya ini off.
bacaannya. Kita klik jadi on, begitu. Nah, kalau misalnya belum diisi akan seperti ini, kosong. Nah, kalau sudah diisi akan seperti ini. Lalu kita lanjut ke fase Ethernet 1/0-nya itu. Ini jalur yang terhubung ke modem PT-nya. Jadi kita isi sama IP modem PT-nya, yaitu 192.168.5.5. Kita enter, lalu ini on di sini jangan lupa diklik biar terhubung semua. Lalu ke Ethernet 6/10. Nah, Ethernet 6/0 ini adalah sambungan dari router 1 ke router 2. Jadi kabel yang hitam yang putus nyambung itu ada IP-nya, IP penghubungnya, yaitu 10.10.1.1. Jadi kita isi di sini, lalu enter, lalu jangan lupa tekan tombol on-nya. Udah begitu. Untuk router 2-nya pun sama ya. Di sini kita pencet dulu routernya, terus ke fase Ethernet. Nah, ini ke gedung, ke switch di gedung 2. Ini switch di gedung 3. Lalu ini yang menghubungkan dari router 2 ke router 1, jalurnya ini. Jangan lupa semuanya on-nya diklik. Lalu apabila antara router dan modem ini sudah terhubung, kita harus memasukkan semua ininya, semua IP-nya ke konfigurasi RIP. Kita klik ini, lalu akan muncul seperti ini tampilannya. Lalu kita pencet yang RIP ini. Nah, terus kita masukkan tadi angka-angka yang ada, yang kita masukkan di fase Ethernet 0/0, fase Ethernet 1/0, fase Ethernet 6/0. Kita masukkan di sini ada berapa saja gitu. Kita di sini ketiknya misalnya 100.2.2.1. Itu kan IP gateway ruangan 1 ya, kita tulis, nanti kita add, lalu di sini akan muncul seperti ini, yang ini 100.0.0.0. Begitu juga dan yang lainnya dimasukkan, dan router 2 pun harus dimasukkan seperti ini, semuanya sama. Tinggal masukkan aja angka-angka yang kita masukkan di fase Ethernet dan Ethernet sebelumnya, begitu. Selanjutnya, setelah semuanya dimasukkan ke konfigurasi RIP tadi, kita bisa mengetesnya dengan mengirim pesan dari sini ke sini. Apabila di sini sukses, berarti dari PC ini, dari PC 3 ke PC 16 itu sudah terhubung. Jadi antar ruangan itu sudah terhubung, sudah dapat mengirim pesan dari ruangan 1 ke ruangan 2. Ini percobaan pertama gagal ya. Kita bisa coba lagi. Nah, kalau itu gagal, kita coba ke PC yang lainnya. Kita coba lagi. Kemungkinan kalau masih gagal itu karena loadingnya ya masih menumpuk gitu. Kita coba lagi PC 10 ke PC 16. Sukses. Nah, kita harus mengulanginya beberapa kali agar sukses. Tuh, sudah sukses. Kita coba dari server ke ruangan 1. Di sini masih gagal percobaan pertama. Lalu kita coba lagi, sudah sukses. Kita coba dari server ke ruangan kedua, sukses juga. Lalu dari server ke ruangan ketiga, sukses juga. Karena ini sudah sukses semua, berarti semua yang ada di sini itu sudah terhubung. Server ke ruangan 1 dan ke ruangan 2, lalu antar ruangan juga sudah terhubung. Berarti itu sudah berhasil.
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.